Hai guys, jadi hari ini gue ingin sedikit berbagi info tentang gua Jepang dan gua Belanda. Nah, mungkin sebelum berbagi info, mungkin gue harus perkenalan diri gue dulu kali ya. Oke, nama gue Kezia Tirza Susanto. Gue masih seorang mahasiswa. Jadi ya sekian dari apa yang ingin gue perkenalkan dalam diri gue. Oke, back to topic. Gua Jepang dan gua Belanda. Nah, gua Jepang dan gua Belanda ini kalau misalnya kita dari gua Jepang pengen ke gua Belanda sebenarnya nggak terlalu jauh. Palingnya cuma 600 meter. Tapi walaupun mereka jaraknya nggak terlalu jauh, tentunya mereka mempunyai cerita yang berbeda ya. Jadi cerita yang berbeda ada di dalam gua Jepang dan gua Belanda ini. Tujuan pembangunannya pun pasti berbeda. Hal-hal yang pernah terjadi pun pasti berbeda. Penasaran apa yang pernah terjadi? Check it out. Oke, Gua Jepang dan Gua Belanda ini terletak di Taman Hutan IR Juanda, Dago Atas, tepatnya di Bandung. Nah, Gua Jepang Bandung ini dibangun pada tahun 1942. Gua ini tidak pernah terselesaikan dan kabarnya belum pernah direnovasi sejak saat itu. Gua Jepang ini adalah salah satu dari gua bersejarah yang terserak di seluruh negeri yang dibuat selama Perang Dunia Kedua. Gua Jepang berada di dalam rimbunan hutan rakyat yang diresmikan pertama kali pada tahun 1965, tepatnya tanggal 23 Agustus, oleh Gubernur Jawa Barat Brigjen atau Pern, yang kemudian berganti nama menjadi Taman Hutan IR Juanda setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1985, tepatnya pada tanggal 14 Januari. Nah, di dalam gua Jepang ini terdapat 4 lorong untuk masuk. Konon katanya, lorong kedua dan ketiga sebagai lorong jebakan, sekaligus sebagai tempat pertahanan Jepang. Di dalam gua Jepang itu juga ada 18 bunker yang dijadikan tawanan perang. Juga dipakai untuk ruang makan, ruang pertemuan, ruang dapur, gudang, dan lain-lainnya. Pada proses pembangunannya, dikabarkan banyak sekali korban yang berjatuhan sejak pertama kali tempat ini dibangun. Jepang telah memperkerjakan orang Indonesia tanpa memikirkan kesehatan mereka, sehingga banyak rakyat Indonesia mati di dalam goa Jepang Bandung ini. Banyak orang Indonesia yang meninggal karena pembangunan goa ini akibat perlakuan tentara Jepang yang memperlakukan atau memperkerjakan rakyat Indonesia secara tidak manusiawi atau disebut sebagai kerja romusa. Nah, konon di tempat ini juga mempunyai cerita mistis yang sangat mengerikan. Pada penasaran gak nih cerita mistisnya apa? Jadi salah satu cerita mistisnya ialah gua ini pantang seseorang untuk mengucapkan kata lada. Konon, kata ini bisa memicu hal-hal buruk pada seseorang yang melanggarnya. Mulai dari mengalami kejadian-kejadian mistis, yaitu tiba-tiba jatuh, merasakan hawa yang membuat bulu kuduk merinding, sampai yang paling parah bisa kerasukan makhluk halus. Nah, menurut masyarakat setempat, kata tersebut berkaitan dengan nama seorang tokoh masyarakat yang begitu dihormati, yaitu Eyang Lada Wisesa. Semeninggalan Eyang Lada ini, nama ini bahkan disakralkan hingga pantang disebut untuk menghormatinya. Namun mitos itu ternyata tersangkal dari sebuah perjalanan Risa Saraswati ke Gua Jepang. Ternyata mitos tersebut salah kaprah. Nah, Risa ini sendiri adalah seorang indigo dan mampu berkomunikasi dengan makhluk halus. Ia pun mengungkapkan bahwa kata lada bukanlah kata sakral. Meskipun begitu, kisah tentang Eyang Lada ini memang benar adanya. Tapi kata lada bukanlah kata yang perlu ditakutkan. Nah, taman hutan ini dibuka untuk umum sebagai lokasi wisata. Gua Jepang Bandung bisa ditempuh dengan berjalan kaki santai, melewati rimbun perpohonan sekitar 300 meter dari pintu gerbang utama, Taman Hutan Raya IR Juanda. Ada pula ojek motor yang bisa disewakan untuk mengantarkan pengunjung sehingga ke Goa Belanda yang terletak sekitar 150 meter dari Goa Jepang dan terus ke Curug Omas. Oke, jadi
itu untuk gua Jepang. Jadi ternyata gua Jepang ini bekas dari Jepang sendiri ya, yang mempekerjakan masyarakat Indonesia dengan tidak manusiawi sehingga banyak yang meninggal. Mungkin karena sistem paksa kayak gitu ya, namanya kerja rumusan jadinya kayak gitu kali ya. Oke, mari kita move on terlebih dahulu dari gua Jepang ini, kita ke gua Belanda dulu. Oke. Gua Belanda ini didirikan pada tahun 1912 oleh kolonial Belanda. Terowongan yang kini disebut Goa Belanda ini sendiri berdiri sepanjang 144 meter dengan lebar 1,8 meter. Cukup panjang ya, 144 meter. Awal mulanya goa ini merupakan sebuah terowongan yang digunakan untuk menyadap aliran air sungai Cikapundung yang digunakan oleh PLTA Bangkok. Namun entah alasan apa, akhirnya fungsi sebagai PLTA pun terhenti. Lalu pada tahun 1918, goa tersebut akhirnya berfungsi kembali namun bukan sebagai PLTA, melainkan difungsikan untuk kepentingan militer dengan penambahan ruangan di sayap kanan dan sayap kiri lorong utama. Mereka menyusun berbagai strategi peperangan, menyimpan artileri dan senjata, serta menjadikannya sebagai stasiun radio komunikasi. Lokasi yang tersembunyi dan tinggi menjadikan goa ini sebagai kawasan strategis bagi tentara Belanda. Nah, dalam goa Belanda ini juga terdapat hal mistis nih, sama seperti kejadian yang ada di goa Jepang yang tadi sebelumnya. Nah, di goa Belanda ini hal mistisnya apa? Yaitu suara tangisan yang bisa datang dari dua arah, tergantung di mana letak para pengunjung. Kabarnya, apabila para pengunjung sedang ada di dalam gua, suara tangisan akan terdengar dari luar. Tapi, jika para pengunjung sedang ada di luar gua, suara tangisannya terdengar dari dalam gua. Belum ada yang bisa memastikan sejarah di balik cerita ini. Akan tetapi, rumor yang berterbangan dari telinga ke telinga lainnya menyatakan bahwa tangisan tersebut datang dari seorang wanita yang meninggal akibat diperkosa para kompeni Belanda. Bedanya ini adalah dengan gua Jepang ini, saat ini kondisi goa Belanda sudah tertata rapi dan sudah dilapisi semen. Namun besi-besi berkarat yang bergantung di langit-langit goa juga masih seperti semula. Jadi kalau misalnya kita lihat secara sekilas, memang sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari depannya doang sih memang udah tampak beda ya. Tapi kalau misalnya kita masuk lebih dalam lagi, gua Belanda dan gua Jepang ini memiliki hal yang sangat berbeda kayak gitu. Contohnya tadi gua Belanda ternyata udah tertata rapi, udah dilapisi semen, walaupun masih ada sedikit kepingan-kepingan besi yang berkarat yang masih di langit-langit. Nah, sedangkan kalau tadi gua Jepang itu adalah mereka tuh belum pernah guanya direnovasi dan guanya pun belum terselesaikan. Jadi masih setengah jadi istilahnya kita bilang kayak gitu ya. Nah, itu sekilas tentang gua Jepang dan gua Belanda ya. Jadi kalau teman-teman ingin pergi ke sana untuk berkunjung boleh, tapi pastikan untuk tetap mematuhi atau menghormati apapun yang ada di dalam gua tersebut. Sekian dari apa yang ingin gue bagikan kepada kalian guys tentang gua Jepang dan gua Belanda ini. See you next time. Bye.